Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah karena pada malam hari ini, insyaallah malam pertama kita kembali melaksanakan pengajian rutin pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Kota Sumeneb setelah sebulan lebih vakum dengan diisi kegiatan pada bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kegiatan perdana setelah Ramadan ini akan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Marilah kita buka pengajian pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Kota Sumeneb dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kepada acara inti adalah kajian keislaman yang dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Hari Susanto. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Sumeneb, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur di malam hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah, untuk bisa bertakarrub, yang tentu kita berharap semoga apa yang kita usahakan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerimanya. Memulai di pengajian rutin pimpinan cabang Muhammadiyah, dan jangan terlalu lama libur kan itu ya. Jangan terlalu lama libur. Sebuah hadis Rasulullah SAW yang disampaikan oleh sahabat Abu Musa al-Ash'ari, yang hadis ini ditulis dalam kitab Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Rasulullah SAW bersabda, "Masalu ma ba'asani Allahu minal huda wal ilm kamasali ghaisil kasiri asaba ardon." Jadi Rasulullah SAW bersabda, permisalan yang aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu? Minal huda wal ilm, dari petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan ilmu. Maka dimisalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu dan petunjuk itu kamasali waisil kasir, seperti air hujan yang banyak, air hujan yang deras, asaba ardon, yang menimpa bumi, yang menimpa tanah. Jadi ilmu dan petunjuk dimisalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti air. Sedangkan bumi, hati ya, sebagai tempat
berkumpulnya ilmu dan petunjuk itu dimisalkan oleh Rasulullah SAW ardon, tanah. Maka ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kita bisa perhatikan kalau tanah itu lama tidak disiram, lama tidak kena air, misalkan tanah sawah, kalau tidak kena air, tidak dihujani berbulan-bulan, maka tanah itu pecah-pecah, keras, sulit untuk ditanami. Jangankan ditanami, mau dicangkul aja cangkulnya mental karena kerasnya. Demikian juga sebaliknya, ketika tanah itu sering dihujani, sering kena air, maka tanah itu menjadi subur, tanah itu menjadi lunak dan lembut, mudah untuk ditanami. Maka demikianlah gambarannya hati seorang hamba yang dimisalkan oleh Rasulullah SAW. Ketika hati itu tidak disirami dengan ilmu dan petunjuk, maka hatinya keras, hatinya membatu, sehingga ketika sudah mengeras dan membatu, maka nasihat yang bagaimanapun sulit untuk masuk ke dalam hatinya. Sebagaimana tanah yang keras sulit untuk ditanami. Maka demikianlah gambaran hati seorang hamba. Oleh karenanya, libur pengajian itu jangan terlalu lama, biar hati kita menjadi lembut dan lunak kembali. Agar kalau sudah lembut dan lunak, dikasih nasihat, dikasih masukan, semakin bertambah imannya, semakin bertambah naik takwanya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, Ramadan tentu sudah kita lalui, dan kita berharap semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kebiasaan orang-orang salafus saleh kita, para ulama, para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semua ulama-ulama salaf mengatakan menjadikan satu tahun itu terbagi menjadi dua, 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa semoga puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 bulan berikutnya berdoa lagi semoga disampaikan dan diperjumpakan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Maka kita juga meneladani dan membiasakan juga langkah-langkah yang dijadikan oleh kebiasaan yang dijadikan para salaf kita, para sahabat Nabi dan ulama-ulama setelahnya, untuk membiasakan dalam doa-doa kita. Semoga selama 6 bulan ini, semoga puasa kita, Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal siyamana, ya Allah, terimalah dari kami, terimalah puasa kami, dan semua amal-amal soleh kita selama bulan Ramadan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala doa agar supaya kita, doa amal-amal kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, akan tetapi kan tidak ada indikasi, tidak ada ketetapan atau tidak ada rekomendasi apakah puasa kita, amal-amal soleh kita sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tidak ada. Ada tidak yang tahu, oh puasa saya sudah pasti diterima gitu, oh amal soleh saya sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Masing-masing kita tidak ada yang mengetahui apakah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Tetapi para ulama kemudian memberikan indikasi. Oh, kalau begini dia diterima puasanya. Oh, kalau begini dia diterima puasanya, amal solehnya. Tetapi tidak menjadikan kepastian bahwasanya itu pasti diterima, tidak ada. Oleh karena jamaah rahimakumullah, maka kita minta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya puasa kita, amal-amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengindikasikan bahwasanya seseorang diterimanya amal solehnya atau ibadahnya jika semakin baik setelah dia melakukan amal soleh tersebut. Ada juga yang mengindikasikan kalau dia telah melakukan amal soleh, baik itu puasa dan amal-amal soleh yang lainnya, takwanya semakin meningkat,
takwanya semakin tinggi. Artinya juga semakin dia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengindikasikan bahwasanya orang yang diterima amal solehnya dia tidak berbuat dosa. Dan ini indikasi saja. Tetapi indikasi-indikasi semacam ini, jamaah rahimakumullah, kalau misalkan seseorang yang setelah melakukan amal puasa dan amal-amal soleh setelah puasa, di dalam bulan puasa, di bulan-bulan Ramadan, kemudian menjadikan sebagai indikasinya diterima amalan tersebut, dia terbebas dari melakukan kemaksiatan dan dosa, tentu ini standar yang sangat tinggi. Standar yang sangat tinggi yang mungkin kepada kita semua sulit untuk sampai. Kalau itu standar diterimanya ibadah, diterimanya amal soleh, setelah melakukan amal soleh tersebut dia harus terbebas dari maksiat dan dosa, maka ini tentu standarnya sangat tinggi dan sulit bagi kita untuk bisa meraihnya kalau memang seperti itu. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, agar supaya kita tidak salah dalam menetapkan, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan indikasinya, memberikan ciri-cirinya. Puasa Ramadan tujuannya agar supaya setelah orang yang melakukan ibadah puasa Ramadan itu la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian bagaimana sih indikasinya orang yang bertakwa? Baik, kita akan bacakan di dalam surat Al-Imran. Insyaallah ayatnya 134, insyaallah ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Wasari'u, bersegeralah kalian menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju ampunannya, dan bersegeralah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang surganya Allah Subhanahu wa taala itu seluas langit dan bumi. Disediakan untuk siapa itu? Uiddat lil muttaqin. Maka sama kan dengan tujuan dari berpuasa. Berpuasa la'allakum tattaqun. Berarti orang yang tattaqun, orang yang bertakwa masuk surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, uiddat lil muttaqin. Lalu bagaimana sifat-sifat atau karakter orang-orang yang bertakwa itu? Ayat selanjutnya kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ciri, memberikan sifat-sifatnya. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas, yaitu orang-orang yang senantiasa berinfak, yang senantiasa bersedekah, fis sarra'i wad dharra, dalam keadaan dia lapang, dalam keadaan dia cukup banyak rezeki, wad dharra atau dalam keadaan dia lagi sempit, lagi diuji kurang rezekinya. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa istiqomah di dalam beribadah, dalam amal solehnya. Dia dalam keadaan sempit rezekinya dia tetap bersedekah, apalagi banyak dia juga tetap bersedekah. Walaupun di situ Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut nominalnya. Allah tidak sebut orang yang bertakwa adalah orang yang berinfak 1 miliar, tidak. Orang yang bertakwa adalah orang yang berinfak dengan sekian juta, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sebut yang semua insya Allah kita bisa melakukannya, walaupun kita dalam keadaan sempit, walaupun kita dalam keadaan lapang rezeki kita. Itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala fis sarra wad dharra. Tidak disebut nominalnya. Dalam keadaan lagi seret rezeki mungkin kita tetap bisa berinfak. Mungkin dengan nilai yang kecil. Ya karena lagi diuji dengan kesulitan ekonomi. Tetapi ketika kita dalam keadaan lapang rezeki, ya tentu tidak akan sama dengan dalam keadaan kita lagi sempit rezekinya. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa istiqomah di dalam amal solehnya. Allah tidak menyebut nominal, Allah tidak menyebut angka, tetapi dia istiqomah
dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit rezeki. Kemudian sifat yang kedua wal kadhiminal ghaid, orang yang senantiasa menahan emosinya, menahan amarahnya. Walaupun dia menjadi orang yang superior misalkan di dalam rumah tangganya, sebagai kepala rumah tangga yang dia superior, dia mampu untuk melampiaskan kemarahan dan emosinya. Misalkan ada sesuatu yang menyebabkan dia menjadi marah, baik itu dari istri ataupun dari anak-anaknya. Tetapi orang yang bertakwa adalah orang yang kadhiminal ghaid, orang yang senantiasa menahan emosi dan amarah. Menahan emosi dan amarah. Walaupun dia mampu sebenarnya melampiaskannya, mampu untuk meluapkan emosinya, meluapkan amarahnya, dia bisa. Tetapi karena ini menjadi sifat orang-orang yang muttaqin, sifat orang-orang yang bertakwa, dia senantiasa meredam, mampu meredam dan mampu mengalahkan emosinya itu, meredam emosinya, meredam amarahnya. Dan selanjutnya, setelah dia meredam emosinya, dia membuka lapang dada hatinya. Wal afina 'anin nas, dia senantiasa memberikan maaf kepada manusia. Jadi berpasangan, tidak mudah marah, tidak emosi, dan berlapang dada untuk memberikan banyak maaf kepada manusia. Maka ini yang dilatih di dalam selama bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala, kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kita ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pintu seluas-luasnya maafnya dan ampunannya, kenapa kita tidak bisa memberikan pintu maaf kepada sesama manusia? Maka sifat orang yang muttaqin, sifat orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Dia menahan emosi, mampu menahan amarah, dan dia membuka hatinya, lapang dada, memberikan maaf seluas-luasnya kepada manusia. Maka ini, sifat ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala suka, cinta kepada orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Ini adalah tingkatan yang paling tinggi dalam derajat iman. Ada Islam, iman, dan ihsan. Orang yang muhsin kan itu, orang yang berbuat baik. Maka itu disebut sebagai tingkatan yang tertinggi. Sebagaimana juga takwa, muttaqin juga tingkatan tertinggi setelah dia Islam, mukmin, muslim, mukmin, dan muttaqin. Tingkatan yang paling tinggi. Wallahu yuhibbul muhsinin. Belum cukup sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat-sifat karakter orang-orang yang bertakwa. Ayat selanjutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Maka ini karakter yang berikutnya. Wa idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang bertakwa itu, orang-orang muttaqin, bisa jadi dia melakukan kefahsyaan, bisa jadi dia terjerumus ke dalam sebuah kekejian. Disebutkan dalam tafsir Imam As-Sa'di, al-fahsya itu apa? yakni suatu perbuatan dosa yang merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Merugikan dirinya sendiri dan orang lain, kekejian. Di situ fahsya itu kekejian. Zina misalkan, zina termasuk kekejian. Mungkin jadi, bisa jadi seorang yang bertakwa, seorang yang muttaqin ini terjerumus ke dalam perzinahan. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi karena hawa nafsunya terlalu kuat menguasai dirinya. Tetapi kita berdoa, waliyadzubillah, semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal yang demikian. Akan tetapi bisa jadi seorang yang bertakwa terjerumus ke dalam perbuatan kekejian tersebut. Kekejian yang lain, misalkan terjerumus dalam
sabu misalkan, sabu-sabu ya, ataupun yang lainnya, maka ini juga termasuk kekejian-kekejian fahsya di situ. Au dzalamu anfusahum, atau terjumus dia melakukan kezaliman terhadap dirinya, yakni dosa yang hanya merugikan dirinya sendiri. Ya, itu dzalamu anfusahum. Maka kemungkinan semacam ini bisa jadi seorang yang muttaqin itu terjerumus dan tersesat dalam perbuatan-perbuatan kemaksiatan tersebut. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, kalau standar orang diterimanya puasa itu terbebas dari maksiat dan dosa, maka ini terlalu tinggi dan berat bagi kita untuk bisa sampai ke situ. Jangankan jauh setelah Ramadan, baru keluar Ramadan aja, Id ya, semua kaum muslimin keluar, laki-laki dan perempuannya, berbagai macam bentuk wanita keluar semuanya. Kalau yang menutup aurat, selamat kita, masih selamat kita. Ini yang sebagian besar juga banyak kaum muslimah yang masih menutup auratnya kurang sempurna. Dilihat maksiat tidak? Maksiat. Dosa tidak? Dosa tidak kalau dilihat. Dosa. Kalau standar ibadah puasa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, harus terbebas dari dosa setelah melakukan puasa, tidak ada yang diterima mungkin puasa kita ya. Tidak ada yang diterima puasa kita. Belum maksiat-maksiat yang lainnya. Kalau ini yang menjadi standar, maka ini standar yang tinggi, berat kita untuk bisa mencapai derajat di situ. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan indikasi bahwasanya orang yang bertakwa tidak harus seperti itu. Bisa jadi orang yang bertakwa itu terjerumus ke dalam kemaksiatan, bisa jadi terjerumus ke dalam dosa, bisa. Bahkan disebut dalam ayat tadi fahsya, kekejian, dosa besar, bisa. Tetapi kan tidak sampai di situ ayatnya, kan ya. Oh, lanjutannya, ini penting lanjutannya, tidak sampai di situ. Oh, orang yang bertakwa bisa jadi terjerumus, tidak apa-apa kan begitu, enggak kan begitu. Kan ada lanjutannya. Ketika seorang yang bertakwa itu terjerumus dalam kemaksiatan, terjerumus ke dalam suatu dosa, bahkan dosa itu adalah dosa yang besar, maka apa yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa ini? Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah, maka dia segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia telah melakukan kemaksiatan, dosa, dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidunubihim, dan segera dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, segera bertaubat. Nah, itu segera bertaubat. Ya karena memang kita manusia bukan seperti malaikat. Kita dihiasi, manusia itu dilengkapi dengan hawa nafsu. Terkadang hawa nafsu kita itu kuat sehingga menguasai diri kita. Ketika itu jatuh kita dalam kemaksiatan. Makanya puasa itu salah satunya tujuannya untuk melemahkan hawa nafsu, yakni dengan tidak banyak makan dan minum. Makanya kalau setelah Ramadan itu banyak makan dan minum, kuat lagi hawa nafsunya. Kuat lagi hawa nafsunya, dan itu bisa menguasai manusia, menguasai kita semua. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya orang yang bertakwa ketika jatuh, ketika terjerumus ke dalam kemaksiatan dan dosa, dia segera zakarullah, dia segera ingat kepada Allah, fastaghfaru lidunubihim, dan segera dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lanjutannya jangan dihilangkan. Orang yang bertakwa, oh jatuh kepada kemaksiatan tidak apa-apa kan gitu, enggak. Nah, tapi dia segera beristighfar, segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sifat orang yang bertakwa. Dia berdosa, segera taubat, segera istighfar. Berdosa lagi, istighfar lagi, taubat lagi kepada Allah. Jadi seperti itu kondisi orang yang bertakwa, senantiasa salah taubat, salah taubat. Bolak-balik begitu. Ya bolak-balik. Bolak-balik memang ya. Dosa taubat, dosa lagi taubat lagi, seperti itu memang ya. Karena kita memang bukan malaikat yang iman kita tuh
tetap datar-datar terus. Sedangkan manusia itu imannya yazid wa yanqus, berkurang, bertambah dan berkurang. Kadang kita bertambah, kadang suatu tempo karena ada sesuatu hal, kemudian karena hawa nafsu kita terlalu tinggi, menurun iman kita. Jadi seperti itu. Maka bukan menjadi aib ketika seseorang itu melakukan dosa. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata. Semua manusia Bani Adam ini khata, salah. Wa khairu khata'ina at-tawwabun, dan orang yang khata, yang paling baik yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang at-tawwabun, orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini bukan menjadi satu aib sebenarnya ketika kesalahan itu ketika dosa itu segera ditaubati. Segera ditaubati. Walaupun kita salah sekarang, istighfar, menyesal, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seminggu lagi dosa lagi, ya istighfar lagi, taubat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus begitu. Sampai kapan? Ya sampai selesai, sampai meninggal gitu. Sampai selesai kan begitu. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, tuba liman wajada fi sakhifatihi istighfarun katsira. Beruntunglah seseorang yang dia mendapati catatan suhufnya, catatan amalnya, lembaran-lembaran amalnya dipenuhi istighfarun katsira, dipenuhi dengan istighfar yang banyak. Jadi berdosa, taubat lagi, berdosa, taubat lagi, terus begitu. Bahkan syaitan itu berputus asa. Dia Dia jumawah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, aku akan menyesatkan semua manusia. Artinya dengan menghiasi dengan kemaksiatan kepada manusia. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan memberikan ampunan kepada manusia. Jadi putus asa syaitan kepada manusia, mengganggu manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala membuka pintu selebar-lebarnya pintu maaf dan ampunannya. Maka sifat orang yang bertakwa, karakter orang yang bertakwa bukan kemudian dia lepas dari segala kemaksiatan dan dosa, tidak. Suatu tempo mungkin dia terjerumus ke dalam kefahsyaan, mungkin dia terjerumus ke dalam zalamu anfusahum, mendolimi dirinya sendiri, fahsya, dosa-dosa besar, dan dosa-dosa yang mendolimi dirinya sendiri yang tidak merugikan orang lain. Bisa jadi semacam itu. Tetapi kelanjutannya ini yang penting, lanjutannya. Kemudian setelah itu zakarullah, dia segera ingat kepada Allah, fastaghfaru lidunubihim, dan dia segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lanjutannya lagi ini, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan dia tidak tidak beristiqomah, tidak berkekekalan di dalam kemaksiatan tersebut, wahum ya'lamun, sedang mereka itu mengetahui. Jadi orang yang bertakwa tidak istiqomah di dalam maksiatnya. Bisa jadi dia terjerumus dalam kemaksiatan, tapi segera dia istighfar, tapi tidak terus-terusan. Artinya tidak istiqomah kan begitu. Segera istighfar, segera taubat. Tapi bisa jadi beberapa bulan atau jatuh lagi, taubat lagi, istighfar lagi, terus seperti itu. Yang namanya istiqomah itu kan gimana kalau istiqomah terus ya. Sedangkan orang yang bertakwa itu tidak istiqomah di dalam maksiat, tapi istiqomah di dalam amal soleh. Sebagaimana tadi ayat yang pertama, yang itu alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, itu mengindikasikan bahwasanya orang yang bertakwa itu istiqomah di dalam amal solehnya. Sebaliknya, dia tidak beristiqomah di dalam maksiat dan dosanya. Walaupun sekali tempo dia terjerumus di dalam maksiat dan dosa, dia segera istighfar, dia segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia segera mohon ampun, dan Allah Maha Pengampun. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri, Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada mereka, ayo kembali kan begitu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah
Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang mendolimi dirinya sendiri, yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Dia Allah Ghafur, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, maka ini karakter orang-orang yang bertakwa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat yang 134 sampai 136. Maka disebut orang-orang yang mempunyai karakter ini, ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun, dan mereka itulah orang-orang yang dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan dengan jannahnya. Dengan jannahnya. Artinya orang-orang yang bertakwa inilah yang mewarisi surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana amal-amal dalam bahasa kita tujuan sebagai menjadi orang yang bertakwa, maka surga disediakan uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, hendaknya kita membiasakan diri dari hal-hal yang sudah kita biasakan selama bulan Ramadan. Taruhlah mungkin kita tidak bisa kualitas ataupun kuantitas sebagaimana ketika bulan Ramadan, tetapi tidak harus kemudian ditinggal semuanya. Tidak harus ditinggal semuanya. Kalau kita baca Al-Quran mungkin di dalam bulan Ramadan kita bisa 1 juz, 2 juz sehari. Tidak kemudian harus kita tinggal semuanya. Mungkin kita bisa dengan 1 juz, berkurang ya. Karena memang tidak bisa mengalahkan amal soleh selama bulan Ramadan. Semangatnya juga demikian, tidak bisa mengalahkan. Nah, tetapi bukan kemudian karena tidak bisa mengalahkan bulan Ramadan kemudian kita menjadi tinggalkan semuanya. Tidak seperti itu. Tetap sifat orang-orang yang bertakwa adalah orang yang istiqomah. Istiqomah itu tidak harus banyak ya, walaupun sedikit tapi berkelanjutan dan berketetapan. Nah, itu istiqomah, dan itu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun sedikit tapi dia terus istiqomah, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada melakukan amal yang besar, yang banyak sekali setelah itu selesai. Nah, ini kurang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, inilah sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita mempunyai sifat-sifat semacam itu, sehingga kita betul-betul dari apa yang kita usahakan dilatih selama bulan Ramadan, kita keluar menjadi orang-orang yang betul-betul orang-orang yang bertakwa. Kita menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun nanti pasca Ramadan, setelah keluar dari Ramadan kita terjerumus ke dalam kemaksiatan, terjerumus ke dalam suatu dosa, maka segeralah kita bertaubat, segeralah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak beristiqomah di dalam dosa dan kemaksiatan tersebut. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan semua puasa kita, semua amal-amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.